Assalamualaikum Sobat Football United. Ada berbagai reaksi terkait dengan hasil seri Manchester United menghadapi West Ham. Ada beberapa suara kekecewaan ya karena Manchester United gagal menang 5 berturut-turut. Sesuatu yang sebelumnya sangat-sangat diinginkan. Tapi kalau gue, seperti gue katakan di review, ya buat gue ini menunjukkan memang Manchester United masih belum bisa berada pada level yang lebih tinggi saat ini. Artinya kalau kita berkata terkait dengan 5 kemenangan beruntun ataupun 7 kemenangan beruntun, itu performa untuk memperebutkan gelar juara, menurut gue seperti itu, ataupun ya peringkat yang lebih tinggi lagi. Tapi Manchester United juga walaupun hasilnya imbang, lawan yang dihadapi tidak mudah, terutama dari sisi permainan ya, low block, lalu juga pertahanan yang solid. West Ham dalam situasi yang baik juga, lini pertahanannya, lini depannya pun juga efisien. Manchester United juga kalau dikatakan bermain jelek, gue kurang sepakat karena Manchester United bukan tampil superior, tapi mereka juga tidak tampil buruk. Mereka terus berupaya dan memang tidak mudah. Itu kenyataannya. Gue sudah bahas banyak itu ya di review. Kali ini gue akan membahas konferensi pers dari Michael Carrick. Tentu saja ada kekecewaan karena tidak bisa menang, tapi Michael Carrick juga mengatakan bahwa ya Manchester United tidak dalam situasi yang paling baik ya, artinya tidak dalam kondisi yang terbaik nih ketika menghadapi West Ham. Oke, kita mengambil poin-poinnya. Ya, kita oke. Saya pikir kita agak sedikit kecewa. Tentu saja kita tidak berada pada situasi yang terbaik. Kita memiliki 5 pertandingan saat ini. Dan sebelumnya kita selalu berada pada level yang baik. Ini merupakan tempat yang sulit untuk datang dan mereka membuatnya tambah sulit, artinya West Ham ya. Tapi kita juga tidak memiliki ketajaman yang kita butuhkan untuk bisa menemukan jawaban di pertandingan ini. Walaupun pada akhirnya saya memberikan kredit kepada para pemain, spirit, artinya semangat ya, dan juga karakter untuk bisa menciptakan gol di menit-menit terakhir ketika kita membutuhkannya. Ini merupakan kualitas yang baik yang kita miliki. Jadi kita mengambil hal ini ya, pelajaran ini, dan kita bergerak lagi ke depan. Ya, gue juga sepakat bagaimana oke, hasil imbang 1-1, tapi karakter pemain Manchester United juga luar biasa. Mereka tertinggal, mereka terdesak, mereka menghadapi lawan yang low block dengan pertahanan yang sangat solid. Mereka tidak menyerah. Mereka mencoba banyak cara dan akhirnya mereka mendapatkan hasilnya. Ada komentar terkait dengan gol dari Benjamin Sesko. Merupakan finishing yang sangat fantastis. Dia melakukannya lagi. Ini merupakan hal yang penting. Ini hal yang penting. Kita berusaha segalanya ya sampai dengan akhir. Dan kita memiliki banyak pemain penyerang di atas lapangan. Mungkin kita seharusnya menempatkan lebih banyak bola di kotak penalti. Dan kalau kita jujur, dengan para pemain yang kita miliki seharusnya kita melakukannya. Ada Joshua Zirkzee yang memiliki peluang ya, yang hanya tipis menyamping. Lalu finishing yang luar biasa dari Benji. Jadi saya sangat happy dengan Benjamin Sesko. Dan lagi-lagi sebuah gol besar untuk dia. Dan ini merupakan langkah yang bagus. Ada spirit juga ya, ketika Anda mencetak gol di menit-menit terakhir, Anda tahu kalau Anda bisa mencetak gol di menit terakhir. Ini merupakan sesuatu yang juga bagus untuk mendapatkannya ketika Anda membutuhkannya. Mudah-mudahan kita bisa lebih sedikit melihat hal ini ya, artinya bisa mencetak gol lebih awal. Dan kita mengambil poin ini, mengambil catatan ini untuk pertandingan selanjutnya. West Ham membuat pertandingan sulit. Kadang-kadang Anda juga memberikan kredit untuk tim lainnya. Saya pikir West Ham bertahan dengan sangat baik ya, dan itu membuat kesulitan untuk kita. Ini merupakan tanda yang bagus ketika para pemain ini kecewa. Artinya mereka sangat ingin sebenarnya untuk menang. Jadi ada karakter yang menurut gua saat ini juga berubah ya. Ada beberapa situasi ketika Manchester United seri mereka happy, tapi tidak dengan saat ini. Mereka tahu mereka mengalami melawan lawan yang sulit. Situasi di atas lapangan juga tidak mudah. Mereka mendapatkan 1 poin, mereka tidak kalah tapi mereka tidak happy. Ini karakter yang menurut gue juga positif. Ini menunjukkan bahwa apa yang didapatkan saat ini tidak cukup baik. Dan kita mengambil sebuah hal positif dari hal tersebut ya. Karena kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan kuat. Ya,
yang direncanakan tidak selalu dilaksanakan atau terjadi. Bersama-sama dengan waktu yang pendek, saya berpikir tentu saja kita memiliki ada situasi dengan hasil positif, hasil kemenangan ya. Dan saya pikir ada juga waktu ketika hasil tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dan Anda harus tetap menerimanya dan Anda bisa berlanjut dari titik tersebut. Pada akhirnya kita mengambil sebuah hasil imbang hari ini. Ini merupakan pertandingan yang sulit, tidak mudah. Kadang-kadang sepak bola tidak selalu mudah. Dan kita harus mencari sebuah cara, dan hari ini kita menemukan sebuah jalan ya untuk mengambil sebuah poin. Dan seperti yang saya katakan, kita bergerak ke depan dari titik ini dan kita mengambil beberapa catatan positif dari hal tersebut. Kita ingin kembali dengan lebih kuat lagi. Ini menunjukkan sebagaimana tantangan yang ada saat ini, dan ini juga sulit untuk bisa menjadi konsisten di liga. Dengan 5 pertandingan tidak terkalahkan, dengan 4 kemenangan, saya pikir ini merupakan situasi yang baik. Dan kadang-kadang kita harus terus berlanjut. Artinya, ya tentu saja kita menginginkan hasil positif ini tidak terkalahkan, ini terus berlanjut. Kadang kita juga menginginkan hasil kemenangan ini bisa terus berlanjut. Tapi kadang dalam sepak bola tidak seperti itu selalu ya. Tapi ini menunjukkan ketika Anda menempatkan hal-hal pada perspektif bagaimana baiknya permainan ataupun apa yang ditunjukkan oleh para pemain di atas lapangan, kita ingin supaya bisa kembali lebih kuat lagi dan terus berkembang ya, dengan istirahat jangka pendek ini, karena pertandingan selanjutnya sekitar berapa belas hari lagi, sekitar 12-13 hari lagi yang kita dapatkan dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jadi catatan dari pertandingan-pertandingan sebelumnya diharapkan bisa diperbaiki nih di jeda sebelum pertandingan selanjutnya. Kita akan menggunakannya dengan baik dan kita akan berusaha untuk kembali di tempat yang lebih baik lagi. Iya, seperti gua katakan memang berbeda-beda catatan dari ataupun pendapat ya dari fans terkait dengan hasil seri ini. Sekali lagi, ekspektasi itu memang harus diatur, betul-betul harus di manage ya. Karena oke, kita mendapatkan 4 kemenangan beruntun, tapi bagaimana dengan hasil Manchester United sebelumnya? Ini juga penting untuk dilihat bahwa mungkin ada situasi yang bisa dikatakan menurut gue kurang disyukuri nih, karena ada hype terkait dengan 4 kemenangan, lalu mulailah ada mimpi-mimpi yang mulai dikembang-kembangkan situasi Manchester United bahkan bisa menjadi juara liga dan lain-lain. Bahwasanya kalau kita melihat sebelum 4 kemenangan beruntun itu Manchester United ada di posisi mana, dan balik lagi sebenarnya tugas utama ataupun target utama Manchester United musim ini tuh ada di mana. Dan ketika kita kembali lagi ke hal tersebut, kita bisa mengetahui bahwa target utama Manchester United adalah lolos di kompetisi Eropa. Saat ini Manchester United duduk manis di peringkat 4 di zona Liga Champions, dengan tentu saja persaingan yang masih bisa terus berkembang. Tapi ya menurut gue hasil seri bukan hasil yang buruk, bukan juga hasil yang mungkin bisa sangat membuat happy. Gue juga paham tersebut, tapi sekali lagi ini bukan hasil buruk. Dan inilah Premier League, ada pembelajaran terutama bagaimana Manchester United menghadapi tim-tim dengan tipikal low blocks ya. Bagaimana Michael Carrick juga tadi menyinggung, oke, Manchester United sudah 4 pertandingan berturut-turut bersama dengan Michael Carrick, saat ini sudah 5, tapi waktu ini kan sebenarnya singkat. Dan ada banyak hal yang mungkin belum diantisipasi atau hal yang sudah direncanakan tapi tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Misalnya seperti membongkar pertahanan West Ham. Di sisi lain West Ham juga harus diapresiasi menurut gue bagaimana mereka tampil semalam. Mereka juga tampil luar biasa. Sehingga bagaimana Manchester United berusaha juga menurut gue harus diapresiasi. Mereka sempat tertinggal dulu, bahkan sangat dekat untuk bisa mendapatkan kekalahan. Tidak mudah Manchester United untuk bisa menembus pertahanan West Ham. Tidak mudah bagi Manchester United untuk bisa mencetak gol. Fakta dari pertandingan semalam seperti itu. Ada banyak hal, ada banyak faktor, misalnya kedalaman skuad, kualitas dan lain-lain. Tapi seperti dikatakan oleh Michael Carrick, gue juga sepakat sih bahwa karakter mental dari pemain Manchester United ini juga harus diapresiasi ya. Mereka pantang menyerah, mereka terus berusaha, dan ya mereka bisa mendapatkan hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.